Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Kak Luki berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan sukacita selalu dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember gitu ya. Sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Nah, biasanya di bulan Desember ini lagu-lagu Natal sudah mulai berkumandang. Hiasan-hiasan Natal sudah mulai dipajang. Nah, dan ada satu momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu berkumpul bersama keluarga. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga, hari ini kita juga mau belajar silsilah Tuhan Yesus. Wah, menarik sekali ya. Kita mau tahu keluarganya Tuhan Yesus seperti apa ya. Apakah keluarga itu berasal dari orang-orang yang besar, yang penting dan terpandang, atau berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Luki mau ajak kalian semua untuk menyanyikan lagu Ku Tak Pandang Siapa Dirimu. Tak pandang siapa dirimu, ku tak lihat keadaanmu, ku tak tanya mana asalmu, tapi ku tahu Yesus sertamu. Heran, heran, heran cintanya Tuhan. Kasihnya Tuhan. Heran, heran, heran kuasanya Tuhan yang mempersatukan kita semua. Sekali lagi ya. Tak pandang siapa dirimu, ku tak lihat keadaanmu, ku tak tanya mana asalmu, tapi ku tahu Yesus sertamu. Heran, heran, heran cintanya Tuhan. Heran, heran kasihnya Tuhan. Heran, heran, heran kuasanya Tuhan yang mempersatukan kita semua, yang mempersatukan kita semua. Oke, masih semangat? Nah, kita masih mau mengujikan lagu lagi karena ini sudah bulan Desember. Rasanya nggak lengkap kalau kita nggak menyanyikan lagu Natal ya. Nah, kalau kita mau ajak kalian semua menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia dan Maria bundanya, dalam daging dikenal firman
Ilahi Raja mulia. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu lewat YouTube. Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah silsilah Tuhan Yesus Kristus. Diambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Nah, tapi sebelumnya kalau kita mau tanya dulu nih. Adik-adik sudah tahu belum apa itu yang namanya silsilah? Makanan apa itu ya silsilah? Nah, kalau ada yang belum tahu, Kak Luki punya gambarnya. Nah, di gambar itu ada kakek buyut gitu ya, ada nenek buyut, ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada keponakan, ada saudara sepupu, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Nah, jadi silsilah itu adalah asal-usul sebuah keluarga, gitu ya. Nah, hari ini kita juga mau belajar nih asal-usulnya Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, yuk kita buka dulu Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kalau sudah buka, kita mau dengarkan Alkitab audio berikut ini. Kitab Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, cukup panjang ya adik-adik ya ternyata silsilah Tuhan Yesus. Nah, dari silsilah Tuhan Yesus ini kita belajar bahwa dari sejak semula Tuhan sudah mempersiapkan juru selamat untuk kita semua. Nah, dari semua nama-nama silsilah ini, Kak Luki mau ambil 2 nama ya. Kalau Kak Luki bahas semua bisa terlalu panjang nanti. Nah, yang pertama adalah Rut, yang kedua adalah Yusuf dan Maria. Nah, yang pertama dulu, Rut ya. Nah, ini gambarnya. Nah, cantik sekali ya.
Nah, siapa sih Rut ini adik-adik? Ada yang tahu? Apakah Rut ini seorang selebgram? Apakah dia seorang artis? Ternyata bukan adik-adik. Rut ini hanyalah wanita biasa gitu ya. Nah, dia wanita yang bahkan ditinggal mati oleh suaminya Mahlon gitu ya. Karena bencana kelaparan. Jadi Rut ini menjadi seorang janda. Nah, pada waktu itu seorang perempuan itu nggak terpandang ya adik-adik ya. Jadi kalau zaman dulu sudah ada Google gitu ya, kita search nama Rut itu nggak keluar adik-adik, yang keluar nama-nama laki-laki semua. Nah, Rut ini nggak terpandang di daerahnya gitu ya, di Yehuda. Nah, apalagi dia seorang janda lagi, wah tambah nggak terpandang lagi gitu ya. Siapa Rut? Nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi apa sih yang dilakukan Rut? Rut ini hanya setia dan taat kepada ibu mertuanya, yaitu Naomi gitu ya. Dia ikut menyembah Tuhan yang benar gitu ya. Dia mau taat kepada Tuhan. Nah, singkat cerita, Rut ini akhirnya menikah dengan Boas. Nah, tapi Rut ini juga masih belum tahu gitu ya, kalau nantinya Rut ini namanya akan tercatat di dalam Alkitab. Dia akan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus gitu ya. Nah, sama adik-adik seperti kita. Kita juga orang-orang yang biasa gitu ya. Mungkin kita masih kecil, kita belum bisa memberikan apa-apa gitu ya, belum bisa melakukan banyak hal. Tapi Tuhan mau pakai kita gitu ya. Tuhan bisa pakai kita, apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita, Tuhan bisa pakai gitu ya. Nah, lalu tokoh yang kedua adalah Yusuf dan Maria. Nah, pasti adik sudah sering dengar ya, apalagi waktu Natal ini pasti sudah sering dengar cerita Yusuf dan Maria. Nah, Yusuf dan Maria juga orang yang taat kepada Tuhan. Ya, ketika Maria mendapatkan kabar bahwa dia harus mengandung bayi Yesus, nah Maria juga sangat terkejut gitu ya. Padahal dia belum menikah tapi sudah harus mengandung bayi Yesus gitu ya. Nah, tapi akhirnya Maria juga mau melakukan itu gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan Yusuf? Yusuf juga takut gitu ya mengambil Maria karena tahu loh, kok Maria sudah hamil gitu ya padahal belum menikah. Nah, pada zaman itu kalau seorang wanita hamil gitu ya tapi belum menikah, nah itu ada hukumannya. Hukumannya adalah dirajam batu sampai mati. Nah, Yusuf nggak mau itu terjadi gitu ya, sehingga Yusuf berencana untuk menceraikan Maria gitu ya, diam-diam. Tapi setelah diberitahu bahwa itu adalah yang mengandung Maria itu adalah Roh Kudus gitu ya, dari Roh Kudus. Nah, Yusuf akhirnya taat juga gitu ya, taat akhirnya mau mengambil Maria. Tapi setelah mereka berdua ini taat, apakah jalannya semakin mudah? Ternyata enggak juga adik-adik gitu ya. Mereka harus kesulitan juga mencari penginapan untuk melahirkan bayi Yesus gitu ya. Mereka nggak dapat kamar. Sampai akhirnya mereka harus membaringkan Yesus di tempat makan hewan gitu ya, atau palungan. Nah, apakah sudah selesai? Enggak adik-adik. Bayi Yesus yang masih kecil, masih mungil itu juga mendapatkan ancaman ya, akan dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, kok hidupnya seperti ini ya? Padahal kan mereka ini melahirkan sang juru selamat loh gitu ya. Penyelamat dunia, harusnya mereka ini dapat perlindungan gitu ya dari 100 malaikat gitu ya. Terus Tuhan juga lahirnya enak gitu ya, di kasur empuk. Ternyata enggak adik-adik. Nah, sama seperti kita juga mungkin bisa merasakan takut gitu ya. Kita merasakan sedih, kita merasakan kecewa, kita juga bisa sakit gitu ya. Nah, tapi apa sih yang membuat kenapa sih Tuhan membiarkan itu terjadi gitu ya? Supaya kita juga ingat sama Tuhan gitu ya, supaya kita mau bergantung kepada Tuhan dan kita tidak menjadi sombong gitu ya. Nah, dari semua silsilah ini adik-adik, bahkan ada salah satu nama yang dia ini sangat jahat dan kejam sekali gitu ya. Tapi Tuhan toh juga mau pakai itu gitu ya. Ternyata dari silsilah ini semuanya orang-orang yang biasa adik-adik ya. Tidak ada yang luar biasa. Semuanya Tuhan mau pakai gitu ya. Apalagi kita gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya gitu ya. Nah, kalau kita cinta kepada Tuhan, kita pasti mau gitu ya untuk dipakai Tuhan memuliakan namanya.
Nah, kalau Ki mau ajak kalian semua untuk menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan kita pada minggu hari ini. Diambil dari Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Sekali lagi ya, Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Nah, adik bisa hafalkan, lalu bisa kirim ke video, melalui video ke grup pos masing-masing. Oke, sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini. Kita mau sekali lagi datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sejak semula sudah berjanji memberikan juru selamat kepada kami. Kami mau Tuhan Engkau pakai menjadi alat-Mu, dan kami juga mau mengasihi sesama kami seperti Engkau juga sudah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah. Kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau sertai, kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.